Setiap hari kita hidup di tengah derasnya pengaruh yang datang dari berbagai arah. Media sosial, lingkungan sekitar, harapan keluarga, hingga suara kecil dalam kepala kita sendiri. Tanpa kita sadari, hidup kita seringkali dibentuk oleh apa yang kita izinkan masuk ke dalam hati dan pikiran kita. Namun, apakah kita harus selalu menjadi korban dari pengaruh ini? Buku ini hadir untuk menjawab pertanyaan tersebut. Bagaimana jika kita bisa berhenti membiarkan apapun memengaruhi kita? Bukan berarti kita menutup diri dari dunia, tetapi belajar untuk membangun kendali atas bagaimana pengaruh-pengaruh itu diterima dan direspon. Dalam perjalanan ini, kita akan memahami bahwa kita adalah pemegang kendali atas emosi, pikiran, dan keputusan kita. Apa yang sebenarnya dimaksud dengan pengaruh? Secara sederhana, pengaruh adalah segala sesuatu yang memengaruhi cara kita merasa, berpikir, dan bertindak. Pengaruh bisa datang dalam bentuk dorongan positif yang memotivasi kita untuk bertumbuh. Namun, seringkali, pengaruh juga dapat berupa tekanan yang melemahkan kita, membuat kita merasa tidak cukup baik, atau bahkan mendorong kita ke arah yang tidak selaras dengan nilai-nilai kita. Mengapa penting untuk memahami konsep ini? Karena, pada intinya, pengaruh adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Namun, dengan pemahaman yang mendalam, kita bisa belajar memilah mana pengaruh yang harus diterima dan mana yang sebaiknya dilepaskan. Dalam halaman-halaman berikut, Anda akan menjelajahi berbagai konsep, strategi, dan kisah yang dirancang untuk membantu Anda berhenti membiarkan apapun memengaruhi Anda secara negatif. Buku ini dibagi menjadi beberapa bab yang berfokus pada setiap langkah perjalanan Anda, mulai dari memahami hakikat pengaruh hingga membangun hidup yang lebih bermakna dan penuh kendali. Bersiaplah untuk membuka mata, hati, dan pikiran Anda. Perjalanan ini mungkin tidak selalu mudah, tetapi saya percaya, dengan komitmen dan keberanian, Anda akan menemukan bahwa kemampuan untuk tidak lagi menjadi korban pengaruh ada di tangan Anda. Mari kita mulai perjalanan ini bersama. Apapun yang menanti, Anda akan siap untuk menghadapi dunia dengan kendali yang lebih besar atas diri Anda sendiri. Bab 1. Memahami hakikat pengaruh. Kehidupan adalah tarian pengaruh. Setiap keputusan yang kita ambil, setiap perasaan yang muncul, seringkali berakar pada sesuatu yang telah memengaruhi kita, baik dari luar maupun dalam. Namun, apakah kita benar-benar menyadari bagaimana pengaruh itu bekerja? Atau, lebih sering, kita hanya terseret oleh arus tanpa memahami alirannya? Pengaruh, seperti dua sisi mata uang, memiliki potensi untuk menjadi kekuatan yang membangun atau merusak. Pengaruh positif adalah cahaya yang menginspirasi kita untuk bertumbuh, menemukan kekuatan, dan menjalani hidup dengan penuh makna. Itu adalah dorongan dari teman yang percaya pada mimpi kita, semangat dari pengalaman yang memperkaya jiwa, atau kebahagiaan kecil dari pujian tulus. Namun, di sisi lain, ada pengaruh negatif. Suara-suara yang meragukan kita, tekanan yang membuat kita merasa tidak cukup baik, atau bahkan kritik yang menghantui pikiran kita. Pengaruh negatif seringkali tidak terlihat. Ia menyusup perlahan dan mengakar, mengikis rasa percaya diri, dan meredupkan cahaya yang kita miliki. Mengenali perbedaan antara keduanya adalah langkah pertama menuju kebebasan. Ketika kita memahami bahwa tidak semua pengaruh harus diterima, kita mulai menciptakan ruang untuk memilih apa yang layak kita izinkan masuk. Bayangkan otak Anda seperti sebuah sistem yang dirancang untuk melindungi dan memandu Anda. Di dalamnya, ada dua aktor utama yang memainkan peran penting dalam cara kita merespon pengaruh: amigdala dan korteks prefrontal. Amigdala adalah penjaga pertama kita, si penyeru alarm yang bereaksi terhadap bahaya dan emosi kuat seperti ketakutan atau kemarahan. Ia cepat, namun seringkali impulsif. Ketika seseorang mengkritik Anda atau situasi menekan Anda, amigdala lah yang langsung bereaksi, memicu respons emosional tanpa berpikir panjang. Di sisi lain, korteks prefrontal adalah pusat kendali kita, tempat logika, pemikiran mendalam, dan pengambilan keputusan rasional berada. Bagian otak ini membantu kita untuk berhenti sejenak, menganalisis situasi, dan merespons dengan cara yang lebih bijaksana. Namun,
Seringkali amigdala menang dalam pertarungan ini, terutama saat kita berada dalam tekanan. Disinilah pentingnya belajar mengelola respons kita, agar pengaruh negatif tidak langsung mengambil alih tanpa disaring. Pengaruh dari luar hanyalah setengah cerita. Setengah lainnya datang dari dalam diri kita, cara kita berpikir dan keyakinan yang kita pegang. Pikiran kita adalah filter yang menentukan bagaimana kita memproses pengaruh dari luar. Misalnya, jika Anda memiliki keyakinan bahwa saya tidak pernah cukup baik, maka kritik kecil pun bisa terasa seperti serangan besar. Sebaliknya, jika Anda percaya bahwa saya mampu belajar dari setiap kesalahan, kritik yang sama bisa menjadi peluang untuk bertumbuh. Pikiran dan keyakinan ini seringkali terbentuk sejak lama, dari pengalaman masa kecil, hubungan, atau budaya di sekitar kita. Tetapi kabar baiknya adalah, pikiran dan keyakinan ini bisa diubah. Dengan latihan dan kesadaran, kita bisa menciptakan pola pikir yang lebih sehat dan tangguh terhadap pengaruh-pengaruh negatif. Memahami hakikat pengaruh adalah langkah awal yang penting dalam perjalanan Anda. Ini adalah tentang menyadari bahwa pengaruh, baik positif maupun negatif, akan selalu ada dalam hidup. Tetapi, Anda tidak harus menjadi budaknya. Dengan memahami perbedaan antara pengaruh positif dan negatif, mengenali peran otak Anda, serta mengeksplorasi kekuatan pikiran dan keyakinan, Anda mulai membangun fondasi untuk hidup yang lebih bebas dan terkendali. Mulailah bertanya pada diri sendiri, pengaruh apa yang selama ini mendikte hidup saya? Apakah itu mendukung saya untuk bertumbuh, atau justru menahan saya? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini akan membuka jalan menuju kebebasan emosional dan mental yang sesungguhnya. Bab 2. Bahaya pengaruh yang tak terkendali. Pernahkah Anda merasa kehilangan kendali atas hidup Anda? Seolah-olah Anda adalah boneka yang ditarik oleh benang tak terlihat, emosi, situasi, atau opini orang lain? Bahaya dari pengaruh yang tak terkendali adalah nyata. Ia merayap pelan-pelan, mencengkeram pikiran dan hati Anda, hingga akhirnya memengaruhi cara Anda melihat diri sendiri, berhubungan dengan orang lain, dan menjalani hidup. Kita semua pernah berada di titik di mana emosi mengambil alih. Ketika kemarahan menyala seperti api yang membakar logika, ketika rasa takut menahan langkah kita, atau ketika kesedihan menggelapkan pandangan kita terhadap dunia. Ini adalah bentuk pengaruh yang tak terkendali, di mana respons emosional kita mendominasi pikiran rasional. Saat emosi menguasai, kita kehilangan kemampuan untuk melihat gambaran besar. Kita menjadi reaktif, bertindak berdasarkan dorongan sesaat, dan seringkali menyesali keputusan yang kita buat. Hidup dalam pola ini menciptakan lingkaran tak berujung. Semakin kita dikuasai oleh emosi, semakin besar kekuasaan pengaruh eksternal atas diri kita. Bayangkan sebuah kapal tanpa kemudi yang terombang-ambing di tengah badai. Tanpa kendali, kapal itu hanya bisa mengikuti arus, tanpa arah dan tujuan. Demikianlah hidup kita ketika emosi yang tak terkendali menguasai. Pengaruh yang tak terkendali tidak hanya memengaruhi suasana hati Anda. Ia memiliki dampak yang jauh lebih luas, merambat ke berbagai aspek kehidupan Anda. Berikut konsekuensi pengaruh negatif. 1. Kesehatan mental dan fisik. Pengaruh negatif, terutama yang datang dari stres, kritik terus-menerus, atau rasa cemas, dapat memicu masalah kesehatan serius. Penelitian menunjukkan bahwa emosi yang tidak terkendali dapat meningkatkan risiko depresi, kecemasan, hingga penyakit kronis seperti tekanan darah tinggi dan gangguan jantung. Ketika kita membiarkan pengaruh ini mengambil alih, tubuh kita membayar harga yang mahal. Tidur terganggu, energi menurun, dan sistem imun melemah. Ini adalah tanda bahwa pikiran kita memengaruhi tubuh kita dengan cara yang lebih besar dari yang kita sadari. 2. Hubungan yang retak. Pengaruh yang tak terkendali juga dapat merusak hubungan. Ketika kita membiarkan rasa tidak aman, kecemburuan, atau kemarahan menguasai, kita seringkali melampiaskannya pada orang-orang terdekat kita. Kata-kata yang dilontarkan tanpa dipikirkan, keputusan yang diambil dalam keadaan marah, semuanya meninggalkan jejak luka. Hubungan yang sehat membutuhkan kendali emosi. Tanpa itu, hubungan menjadi medan perang alih-alih tempat perlindungan. 3. Karier dan kesuksesan.
Pernahkah Anda melihat seseorang yang berbakat, tetapi gagal karena tidak bisa mengendalikan emosinya? Di dunia kerja, pengaruh negatif bisa menghancurkan reputasi, merusak kolaborasi, dan menghentikan kemajuan karier. Ketika kita tidak bisa memisahkan diri dari pengaruh luar yang negatif, fokus kita terpecah, produktivitas menurun, dan kita kehilangan peluang untuk berkembang. Bahaya terbesar dari pengaruh yang tak terkendali adalah bagaimana ia secara perlahan membentuk identitas kita. Ketika kita terus-menerus menerima pengaruh negatif tanpa menyaringnya, kita mulai percaya bahwa kita tidak cukup baik, tidak mampu, atau tidak layak untuk bahagia. Keyakinan ini mengakar dalam mengubah cara kita melihat diri sendiri dan dunia di sekitar kita. Pada akhirnya, kita menjadi tahanan dari pola pikir yang diciptakan oleh pengaruh negatif. Namun, di balik semua ini, ada harapan. Bahaya dari pengaruh yang tak terkendali hanyalah salah satu sisi dari cerita Anda. Sisi lainnya adalah potensi untuk mengambil kendali kembali. Langkah pertama adalah kesadaran. Sadari bagaimana pengaruh tertentu memengaruhi emosi, pikiran, dan tindakan Anda. Renungkan. Apakah pengaruh ini membawa saya lebih dekat pada tujuan hidup saya? Atau justru menjauhkan saya dari kebahagiaan yang saya cari? Dengan kesadaran, Anda mulai membuka pintu untuk perubahan. Anda mulai melihat bahwa kendali atas hidup Anda ada di tangan Anda sendiri. Dan ketika Anda siap untuk melangkah, bab-bab berikutnya akan memandu Anda untuk mengelola emosi, membangun ketahanan, dan menemukan kedamaian di tengah badai pengaruh apapun. Hidup Anda adalah milik Anda. Jangan biarkan siapapun atau apapun mengambil kendali itu dari Anda. Anda lebih kuat dari yang Anda kira. Bab 3. Belajar mengendalikan emosi. Bayangkan Anda adalah seorang kapten kapal yang sedang mengarungi samudera luas. Emosi adalah ombak yang datang silih berganti, kadang tenang, kadang bergelombang, bahkan bisa menjadi badai yang ganas. Tanpa kemudi yang kuat, Anda akan hanyut, terombang-ambing tanpa arah. Tetapi dengan keterampilan yang tepat, Anda dapat mengarahkan kapal Anda melewati badai menuju perairan yang tenang. Mengendalikan emosi bukan berarti menekan atau mengabaikannya. Sebaliknya, itu adalah seni memahami, menerima, dan mengarahkan emosi sehingga Anda tetap memegang kendali, bukan menjadi korban dari apa yang Anda rasakan. Semua perubahan dimulai dengan kesadaran. Untuk mengendalikan emosi, Anda harus terlebih dahulu menyadari apa yang Anda rasakan. Ini mungkin terdengar sederhana, tetapi seringkali kita terjebak dalam kebiasaan otomatis yang membuat kita bereaksi tanpa memahami akar emosinya. Luangkan waktu untuk berhenti dan bertanya pada diri sendiri, apa yang sebenarnya saya rasakan? Mengapa saya merasakannya? Pertanyaan ini mungkin tampak kecil, tetapi jawabannya dapat membuka pintu ke pemahaman yang lebih dalam tentang diri Anda. Kesadaran emosional adalah tentang mengenali emosi Anda tanpa menghakimi. Jika Anda merasa marah, izinkan diri Anda untuk merasa marah tanpa merasa bersalah. Jika Anda merasa takut, akui keberadaan rasa takut itu tanpa mencoba melarikan diri darinya. Emosi adalah sinyal, bukan ancaman. Emosi kita seringkali dipicu oleh pikiran-pikiran yang melintas di kepala kita. Dan sayangnya, pikiran ini tidak selalu benar. Misalnya, ketika seseorang mengkritik Anda, pikiran Anda mungkin berkata, "Saya gagal. Saya tidak cukup baik." Pikiran ini memicu emosi seperti malu atau marah. Tantang pikiran tersebut dengan bertanya, apakah ini benar? Apakah ada cara lain untuk melihat situasi ini? Mengubah cara Anda berpikir dapat mengubah cara Anda merasakan. Pikiran Anda adalah filter yang membentuk pengalaman emosional Anda. Dengan melatih pikiran Anda untuk menjadi lebih realistis dan positif, Anda secara langsung mengubah cara Anda merespons dunia. Mindfulness adalah praktik untuk hadir sepenuhnya dalam momen ini, tanpa terjebak dalam penyesalan masa lalu atau kekhawatiran tentang masa depan. Ketika Anda mempraktikkan mindfulness, Anda memberi diri Anda ruang untuk bernapas, untuk memisahkan diri dari emosi Anda, dan untuk melihatnya dengan kejernihan. Cobalah latihan sederhana ini. Duduklah dengan nyaman di tempat yang tenang. Fokuskan perhatian Anda pada napas Anda. Rasakan udara masuk dan keluar.
Jika pikiran Anda mulai melayang, sadari tanpa menghakimi, lalu kembalikan perhatian Anda pada napas. Latihan ini membantu Anda untuk memperlambat pikiran yang berputar-putar dan menemukan ketenangan di tengah kekacauan. Meditasi juga menawarkan manfaat luar biasa. Dalam keheningan, Anda belajar untuk menerima emosi Anda tanpa menjadi terikat padanya. Anda belajar bahwa emosi, seperti awan di langit, akan berlalu jika Anda membiarkannya. Mengendalikan emosi bukan berarti memerangi mereka. Sebaliknya, ini tentang menjalin hubungan baru dengan emosi Anda. Anggaplah emosi Anda sebagai sahabat yang mencoba mengirimkan pesan kepada Anda. Pesan tentang apa yang penting bagi Anda, apa yang perlu Anda perhatikan, dan apa yang harus Anda lepaskan. Kemarahan mungkin memberitahu Anda bahwa batas Anda telah dilanggar. Ketakutan mungkin memberitahu Anda untuk berhati-hati. Bahkan kesedihan pun memiliki pesan, mengajarkan Anda tentang kehilangan dan cinta. Ketika Anda mulai melihat emosi sebagai sahabat, Anda tidak lagi merasa perlu melawan mereka. Anda belajar mendengarkan mereka, memahaminya, dan menggunakannya untuk kebaikan Anda. Belajar mengendalikan emosi adalah perjalanan, bukan tujuan. Tidak ada yang sempurna dalam hal ini, dan itu tidak masalah. Yang penting adalah kemauan Anda untuk terus belajar, untuk terus berusaha, dan untuk tidak menyerah. Ketika Anda mampu mengendalikan emosi Anda, hidup Anda berubah. Anda tidak lagi menjadi korban dari apa yang Anda rasakan, melainkan menjadi penguasa dari bagaimana Anda merespons dunia. Ini adalah kebebasan sejati, kebebasan untuk hidup dengan kesadaran, kendali, dan kejelasan. Ingat, Anda adalah kapten dari kapal Anda sendiri. Pegang kemudi itu dengan tangan yang penuh keberanian, dan hadapi setiap ombak dengan keyakinan bahwa Anda mampu melewatinya. Anda lebih kuat dari badai apapun yang datang. Bab 4. Mengembangkan ketahanan emosional. Hidup adalah perjalanan penuh tantangan, dan tantangan itu seringkali datang tanpa peringatan. Tetapi, seperti pohon yang tetap berdiri tegak meskipun diterpa angin kencang, kita juga memiliki kemampuan untuk bertahan, bahkan tumbuh lebih kuat dari sebelumnya. Ketahanan emosional adalah kunci untuk tidak hanya bertahan di tengah badai, tetapi juga menemukan makna dan kekuatan di dalamnya. Ketahanan emosional bukanlah kemampuan bawaan, ia adalah keterampilan yang bisa dikembangkan. Ini adalah pilihan untuk menghadapi hidup dengan keberanian, ketenangan, dan harapan, bahkan ketika keadaan tidak sesuai dengan harapan kita. Apa itu ketahanan emosional? Ketahanan emosional adalah kemampuan untuk bangkit kembali dari keterpurukan, menghadapi tekanan dengan tenang, dan tetap tegar meskipun dalam situasi yang sulit. Namun, ini bukan tentang menjadi kebal terhadap rasa sakit atau emosi negatif. Sebaliknya, ini adalah tentang memiliki fleksibilitas untuk merasakan emosi tersebut, tetapi tidak membiarkannya menghancurkan Anda. Bayangkan sebuah bambu yang lentur. Ketika angin kencang datang, bambu itu mungkin membungkuk, tetapi tidak patah. Begitu angin berlalu, ia kembali ke posisi semula, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Ketahanan emosional adalah seperti itu, fleksibilitas untuk bertahan tanpa kehilangan inti dari siapa Anda. Tidak ada orang yang melewati hidup tanpa menghadapi tantangan, tetapi tantangan bukanlah musuh, mereka adalah guru. Ketahanan emosional dibangun melalui pengalaman-pengalaman sulit yang memaksa kita untuk belajar, beradaptasi, dan menjadi lebih kuat. Setiap kesulitan yang Anda hadapi adalah kesempatan untuk bertumbuh. Setiap kegagalan adalah pelajaran berharga. Saat Anda mengubah cara pandang terhadap tantangan, Anda mulai melihat mereka bukan sebagai hambatan, tetapi sebagai batu loncatan menuju versi diri Anda yang lebih tangguh. Tanyakan pada diri Anda, apa yang bisa saya pelajari dari situasi ini? Bagaimana ini bisa membantu saya menjadi lebih baik? Tidak ada yang dapat mengatasi semua hal sendirian. Kita adalah makhluk sosial, dan hubungan yang sehat memainkan peran penting dalam membangun ketahanan emosional. Dukungan dari teman, keluarga, atau mentor bisa menjadi jangkar yang menjaga kita tetap stabil di tengah badai hidup. Cari orang-orang yang menginspirasi, mendukung, dan memotivasi Anda. Jangan ragu untuk berbicara tentang perasaan Anda, meminta nasihat, atau hanya mencari bahu untuk bersandar. Ketahanan emosional bukan berarti selalu kuat sendirian. Itu juga tentang memiliki keberanian untuk mencari dukungan ketika Anda membutuhkannya.
Selain itu, ciptakan hubungan yang saling memberi energi positif. Lingkungan emosional yang sehat adalah tanah subur di mana ketahanan dapat tumbuh. Ketahanan emosional juga dibangun melalui pola pikir yang sehat. Pikiran Anda adalah alat yang sangat kuat, dan cara Anda berbicara kepada diri sendiri memiliki dampak besar pada bagaimana Anda menghadapi tantangan. Berikut cara melatih pikiran untuk tetap kuat. 1. Gantilah pola pikir negatif dengan pola pikir positif. Alih-alih berkata, "Saya tidak bisa melakukannya," ubahlah menjadi, "Saya mungkin belum bisa melakukannya, tetapi saya sedang belajar." Pola pikir ini tidak hanya memberi Anda kekuatan, tetapi juga membuka jalan untuk pertumbuhan. 2. Fokus pada apa yang bisa Anda kendalikan. Kehidupan seringkali membawa hal-hal yang di luar kendali Anda. Daripada terjebak dalam frustrasi, fokuslah pada apa yang dapat Anda lakukan. Ketika Anda memusatkan perhatian pada tindakan, Anda mengambil kembali kendali atas hidup Anda. 3. Latih rasa syukur. Rasa syukur adalah perisai yang melindungi hati Anda dari keputusasaan. Luangkan waktu setiap hari untuk merenungkan hal-hal yang Anda syukuri. Ini mungkin hal kecil, matahari yang bersinar, senyuman seorang teman, atau bahkan secangkir kopi hangat. Menghargai hal-hal sederhana membantu Anda melihat keindahan di tengah tantangan. Ketahanan emosional tidak datang dengan sendirinya. Ia tumbuh melalui pengalaman. Jangan takut untuk mengambil risiko, mencoba hal baru, dan menghadapi ketakutan Anda. Setiap kali Anda menghadapi sesuatu yang sulit, Anda melatih otot ketahanan Anda. Ingatlah, ketahanan bukan berarti tidak pernah gagal. Itu adalah kemampuan untuk bangkit kembali setiap kali Anda jatuh, dengan pelajaran baru di tangan dan tekad yang lebih kuat di hati. Pada akhirnya, ketahanan emosional adalah pilihan. Anda dapat memilih untuk menyerah pada tekanan, atau Anda dapat memilih untuk bangkit, belajar, dan tumbuh. Setiap hari adalah kesempatan untuk memperkuat ketahanan Anda. Mulailah hari ini dengan keyakinan bahwa Anda mampu menghadapi apapun yang datang. Anda mungkin terjatuh, tetapi Anda tidak akan hancur. Anda lebih kuat dari tantangan apapun yang Anda hadapi, dan di dalam diri Anda terdapat kekuatan untuk menjadi lebih tangguh dari yang pernah Anda bayangkan. Bab 5. Menghadapi emosi sulit. Hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Kadang, kita dihadapkan pada gelombang emosi yang sulit, kemarahan yang membara, ketakutan yang membekukan langkah, atau kesedihan yang terasa seperti awan gelap tak berujung. Menghadapi emosi sulit adalah bagian tak terpisahkan dari menjadi manusia, tetapi itu tidak berarti kita harus menjadi korban dari emosi-emosi tersebut. Ada kekuatan dalam memahami dan mengelola emosi sulit, dan dengan pendekatan yang tepat, kita bisa mengubahnya dari sesuatu yang menghambat menjadi alat untuk pertumbuhan dan pembelajaran. Setiap emosi yang kita rasakan, tidak peduli seberapa menyakitkannya, membawa pesan. Kemarahan mungkin memberitahu Anda bahwa sesuatu yang penting bagi Anda sedang terancam. Ketakutan mungkin memberitahu Anda untuk waspada terhadap bahaya. Kesedihan mungkin memberitahu Anda bahwa Anda kehilangan sesuatu yang berarti. Alih-alih melawan atau menolak emosi sulit, cobalah untuk mendengarkan pesan mereka. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang emosi ini coba sampaikan kepada saya? Ketika Anda mulai melihat emosi sulit sebagai alat komunikasi daripada ancaman, Anda akan menemukan bahwa mereka memiliki tujuan yang lebih besar dalam hidup Anda. Berikut strategi untuk mengelola emosi sulit. 1. Berhenti sejenak dan bernapas. Ketika emosi sulit muncul, seringkali respons pertama kita adalah bereaksi secara impulsif. Namun, dengan berhenti sejenak dan mengambil napas dalam, Anda memberi diri Anda ruang untuk berpikir sebelum bertindak. Cobalah teknik ini. Tarik napas dalam selama 4 detik, tahan selama 4 detik, lalu hembuskan selama 4 detik. Ulangi beberapa kali hingga Anda merasa lebih tenang. Napas adalah jangkar yang menghubungkan Anda dengan momen sekarang, membantu Anda kembali ke keadaan yang lebih seimbang. 2. Validasi emosi Anda. Salah satu kesalahan terbesar yang kita lakukan adalah mengabaikan atau menekan emosi sulit. Tetapi emosi Anda valid, apapun bentuknya. Katakan pada diri sendiri, tidak apa-apa merasa seperti ini. Ini adalah bagian dari pengalaman saya sebagai manusia.
Dengan menerima emosi Anda membuka pintu untuk mengelolanya dengan lebih baik. 3. Gunakan jurnal untuk mengekspresikan perasaan. Menuliskan apa yang Anda rasakan bisa menjadi cara yang sangat efektif untuk memproses emosi sulit. Ketika Anda menuangkan pikiran dan perasaan ke dalam kata-kata, Anda memberi diri Anda kesempatan untuk melihat situasi dengan lebih jelas dan mendapatkan perspektif baru. Cobalah tanyakan pada diri sendiri dalam jurnal, apa yang saya rasakan sekarang? Apa yang memicu perasaan ini? Apa yang bisa saya lakukan untuk mendukung diri saya? 4. Cari aktivitas yang menenangkan. Setiap orang memiliki cara berbeda untuk meredakan emosi sulit. Beberapa menemukan kedamaian dalam meditasi atau yoga, sementara yang lain merasa terbantu dengan berjalan di alam, mendengarkan musik, atau bahkan memasak. Temukan aktivitas yang membuat Anda merasa tenang dan terhubung kembali dengan diri Anda sendiri. 5. Belajar melepaskan. Ada saatnya ketika kita harus menerima bahwa ada hal-hal di luar kendali kita. Melepaskan bukan berarti menyerah, tetapi memilih untuk tidak terjebak dalam perjuangan yang tidak produktif. Ketika Anda melepaskan, Anda membebaskan diri dari beban yang tidak perlu dan memberi ruang bagi hal-hal baru yang lebih baik. Kemarahan adalah emosi yang sangat kuat, tetapi juga salah satu yang paling sulit untuk dikendalikan. Ketika kemarahan muncul, tanyakan pada diri sendiri, apa yang memicu ini? Apakah ini benar-benar tentang situasi saat ini? Atau ada luka yang lebih dalam yang belum saya sembuhkan? Berikan waktu bagi diri Anda untuk meredakan emosi sebelum merespons. Jika perlu, ambil jarak dari situasi. Anda akan menemukan bahwa dengan memberikan ruang, Anda dapat merespons dengan cara yang lebih bijaksana daripada bereaksi secara impulsif. Ketakutan seringkali terasa melumpuhkan, tetapi ia juga memiliki tujuan, melindungi Anda. Namun, tidak semua ketakutan didasarkan pada ancaman yang nyata. Cobalah untuk mengevaluasi ketakutan Anda dengan pertanyaan, apakah ini benar-benar akan terjadi? Apa langkah kecil yang bisa saya ambil untuk menghadapinya? Dengan menghadapi ketakutan Anda sedikit demi sedikit, Anda akan mulai menyadari bahwa kekuatan Anda lebih besar daripada rasa takut Anda. Terkadang, emosi sulit terasa terlalu berat untuk dihadapi sendirian. Tidak apa-apa untuk mencari bantuan. Terapi atau konseling adalah langkah berani untuk mendukung diri Anda sendiri. Seorang profesional dapat membantu Anda memahami akar emosi Anda, memberikan strategi untuk mengelolanya, dan mendukung perjalanan Anda menuju kesejahteraan emosional. Tidak ada hidup tanpa emosi sulit, tetapi cara Anda menghadapinya menentukan bagaimana Anda tumbuh dari pengalaman tersebut. Emosi sulit adalah pengingat bahwa Anda hidup, bahwa Anda merasakan, dan bahwa Anda peduli. Ketika Anda belajar untuk menghadapi, memahami, dan mengelola emosi sulit, Anda tidak hanya menjadi lebih kuat, tetapi juga lebih selaras dengan diri Anda sendiri. Ingat, setiap badai memiliki akhirnya, dan di balik awan gelap, selalu ada langit biru yang menunggu untuk muncul. Anda memiliki kekuatan untuk melewati apapun, dan Anda lebih tangguh dari yang Anda kira. Bab 6. Menumbuhkan emosi positif. Bayangkan sebuah taman di hati Anda. Di sana, emosi-emosi positif seperti rasa syukur, kebahagiaan, dan kasih sayang adalah bunga-bunga yang indah. Namun, seperti taman manapun, bunga-bunga ini membutuhkan perhatian, perawatan, dan sinar matahari agar tumbuh subur. Dalam hidup yang seringkali penuh tantangan, menumbuhkan emosi positif adalah tindakan yang disengaja. Sebuah pilihan untuk memperindah taman batin Anda meskipun badai mungkin datang. Emosi positif tidak hanya membuat kita merasa lebih baik. Mereka juga memberikan fondasi untuk hidup yang lebih bermakna. Mereka adalah energi yang menggerakkan kita, cahaya yang membimbing kita, dan sumber daya yang memperkuat ketahanan kita. Emosi positif seperti rasa syukur, cinta, dan kebahagiaan adalah bahan bakar yang membuat kita terus maju. Mereka membantu kita melihat peluang di tengah tantangan, memberikan kekuatan untuk mengatasi kesulitan, dan menciptakan hubungan yang lebih dalam dengan orang lain. Penelitian menunjukkan bahwa emosi positif tidak hanya meningkatkan kesejahteraan mental, tetapi juga memperbaiki kesehatan fisik. Mereka memperkuat sistem kekebalan tubuh, meningkatkan kreativitas,
dan memperluas pandangan kita terhadap dunia. Dengan kata lain, menumbuhkan emosi positif adalah investasi untuk masa depan Anda. Dalam kehidupan yang sering kali penuh dengan distraksi dan tekanan, mudah sekali terjebak dalam siklus pikiran negatif. Tetapi, seperti seorang fotografer yang memilih sudut terbaik untuk menangkap keindahan, Anda juga bisa memilih untuk fokus pada hal-hal yang baik dalam hidup Anda. Latih diri Anda untuk bertanya setiap hari, apa hal baik yang terjadi hari ini? Apa yang bisa saya syukuri? Tidak perlu besar, senyuman dari orang asing, udara segar di pagi hari, atau momen kecil bersama keluarga, sudah cukup. Dengan melatih pikiran Anda untuk mencari yang baik, Anda menciptakan pola pikir yang lebih optimis dan penuh harapan. Rasa syukur adalah pintu gerbang menuju kebahagiaan. Ketika Anda merasa bersyukur, Anda mengalihkan perhatian dari apa yang kurang menuju apa yang Anda miliki. Ini adalah kekuatan yang luar biasa untuk mengubah cara pandang Anda terhadap hidup. Cobalah latihan ini. Setiap malam sebelum tidur, tuliskan 3 hal yang Anda syukuri hari itu. Bisa hal kecil atau besar. Dengan konsistensi, latihan sederhana ini akan membantu Anda melihat keindahan yang mungkin selama ini terabaikan. Kebahagiaan bukan tujuan yang jauh di depan. Kebahagiaan adalah momen-momen kecil yang terjadi setiap hari. Luangkan waktu untuk menikmati hal-hal sederhana. Secangkir kopi hangat, matahari terbenam yang indah, atau percakapan hangat dengan teman. Kebahagiaan adalah pilihan untuk hadir sepenuhnya dalam momen itu, tanpa terjebak dalam kekhawatiran masa lalu atau masa depan. Seringkali, kita adalah pengkritik terbesar bagi diri kita sendiri. Ketika kita membuat kesalahan, suara di dalam kepala kita bisa sangat kejam. Tetapi untuk menumbuhkan emosi positif, kita harus belajar untuk memperlakukan diri sendiri dengan belas kasih. Bayangkan Anda berbicara kepada seorang teman yang sedang kesulitan. Bagaimana Anda akan mendukungnya? Apa kata-kata yang akan Anda ucapkan untuk menghiburnya? Gunakan pendekatan yang sama pada diri Anda sendiri. Berikan cinta, pengertian, dan pengampunan kepada diri Anda. Salah satu cara paling kuat untuk menumbuhkan emosi positif adalah dengan belajar memaafkan. Ketika Anda memaafkan, Anda membebaskan diri dari beban kebencian dan dendam yang hanya menguras energi Anda. Memaafkan tidak berarti Anda membenarkan tindakan yang salah, tetapi itu berarti Anda memilih untuk tidak membiarkan rasa sakit, masa lalu mendikte masa depan Anda. Dengan melepaskan beban ini, Anda memberi ruang bagi emosi positif untuk tumbuh. Ketika Anda memberikan kebaikan kepada orang lain, Anda tidak hanya membuat mereka bahagia, Anda juga memperkaya diri Anda sendiri. Tindakan kebaikan sekecil apapun, senyuman, pujian, atau bantuan sederhana, dapat menciptakan lingkaran emosi positif yang meluas. Kebaikan adalah seperti api yang, ketika dibagikan, tidak pernah padam, tetapi justru menyala lebih terang. Jadilah sumber cahaya bagi orang-orang di sekitar Anda, dan lihat bagaimana emosi positif tumbuh dalam hidup Anda. Menumbuhkan emosi positif adalah perjalanan, bukan tujuan akhir. Ini adalah keputusan harian untuk melihat yang baik, merangkul yang indah, dan memberikan yang terbaik. Taman emosi Anda adalah cerminan dari apa yang Anda rawat setiap hari. Dengan menyiram bunga-bunga positif itu, rasa syukur, kebahagiaan, dan kasih sayang, Anda menciptakan kehidupan yang penuh warna, harmoni, dan makna. Ingatlah, meskipun badai mungkin datang, taman Anda akan tetap tumbuh jika Anda merawatnya dengan cinta dan perhatian. Anda memiliki kekuatan untuk menumbuhkan emosi positif yang tidak hanya memperkaya hidup Anda, tetapi juga menyinari dunia di sekitar Anda. Bab 7. Hidup lebih seimbang. Hidup adalah tarian yang rumit antara tanggung jawab, ambisi, dan kebutuhan untuk merawat diri sendiri. Ketika semuanya berjalan harmonis, kita merasa damai dan bahagia. Tetapi saat keseimbangan terganggu, hidup dapat terasa seperti berjalan di atas tali yang rapuh, di mana sedikit saja guncangan dapat menjatuhkan kita ke dalam kekacauan. Mencari keseimbangan bukanlah tentang mencapai kesempurnaan. Itu adalah tentang menemukan harmoni di tengah kekacauan. Hidup yang seimbang memberikan ruang untuk berkembang, mencintai, bermimpi, dan menikmati apa yang benar-benar penting. Keseimbangan dalam hidup adalah fondasi bagi kesejahteraan fisik, mental, dan emosional. Tanpa keseimbangan,
kita rentan terhadap kelelahan, stres, dan rasa hampa. Namun, ketika hidup terasa seimbang, kita mampu menghadapi tantangan dengan lebih percaya diri dan menjalani setiap hari dengan tujuan yang jelas. Keseimbangan bukan hanya tentang membagi waktu dengan sempurna antara pekerjaan dan istirahat. Itu adalah tentang memastikan bahwa kebutuhan Anda terpenuhi, baik itu kebutuhan fisik, emosional, sosial, atau spiritual. Setiap orang memiliki ritme hidup yang unik. Apa yang terasa seimbang bagi satu orang mungkin tidak berlaku bagi orang lain. Oleh karena itu, langkah pertama untuk hidup lebih seimbang adalah mengenali kebutuhan dan prioritas Anda. Luangkan waktu untuk merenung. Apa yang benar-benar penting bagi saya? Di mana saya merasa kehilangan keseimbangan? Apa langkah kecil yang bisa saya ambil untuk memperbaiki keadaan? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini akan menjadi peta jalan Anda menuju kehidupan yang lebih harmonis. Banyak dari kita merasa sulit untuk mengatakan tidak. Kita takut mengecewakan orang lain atau kehilangan peluang. Tetapi, mengatakan iya untuk segala sesuatu seringkali berarti mengatakan tidak pada diri kita sendiri, pada kesehatan, waktu istirahat, dan kebahagiaan kita. Menetapkan batas yang sehat adalah tindakan cinta terhadap diri sendiri. Itu berarti menghormati kebutuhan Anda dan mengkomunikasikan dengan jelas apa yang dapat dan tidak dapat Anda lakukan. Ingatlah, Anda tidak dapat menuangkan dari cangkir yang kosong. Dengan menjaga diri Anda menjadi lebih mampu untuk memberikan yang terbaik kepada orang lain. Hidup bukan hanya tentang mengejar pencapaian, itu juga tentang menikmati perjalanan. Berikut, cara memadukan kerja, bermain, dan istirahat. Dalam kerja, dedikasikan waktu untuk mengejar tujuan Anda, tetapi jangan biarkan pekerjaan mengambil alih hidup Anda. Cari cara untuk membuat pekerjaan Anda bermakna dan memuaskan. Dalam bermain, jangan meremehkan pentingnya waktu untuk bersenang-senang. Bermain adalah cara untuk melepaskan stres, mengisi ulang energi, dan menikmati momen dengan orang-orang yang Anda cintai. Dalam istirahat, tidur yang cukup dan waktu untuk bersantai adalah kebutuhan, bukan kemewahan. Tubuh dan pikiran Anda membutuhkan waktu untuk pulih dan bersiap menghadapi tantangan berikutnya. Keseimbangan hidup dimulai dari tubuh yang sehat. Makan dengan baik, berolahraga secara teratur, dan cukup tidur adalah dasar untuk menjalani hidup yang lebih seimbang. Namun, jangan lupakan kesehatan mental Anda. Luangkan waktu untuk refleksi, meditasi, atau kegiatan yang menenangkan jiwa Anda. Jika Anda merasa kewalahan, jangan ragu untuk mencari dukungan dari teman, keluarga, atau profesional. Waktu adalah sumber daya yang paling berharga, dan cara Anda menggunakannya mencerminkan prioritas Anda. Cobalah teknik sederhana seperti membuat daftar tugas, menetapkan prioritas, dan menjadwalkan waktu untuk diri sendiri. Ingat, tidak semua hal mendesak itu penting. Fokuslah pada hal-hal yang memberikan dampak nyata pada hidup Anda, dan yang membawa Anda lebih dekat ke tujuan Anda. Seringkali, kita terlalu terjebak dalam kekhawatiran masa depan atau penyesalan masa lalu, sehingga melupakan momen yang sedang kita jalani. Hidup lebih seimbang berarti belajar untuk hadir sepenuhnya di saat ini, merasakan angin yang bertiup, menikmati rasa kopi, atau tersenyum kepada orang yang kita temui. Keseimbangan adalah perjalanan, bukan tujuan akhir. Anda tidak harus sempurna setiap saat, tetapi teruslah berusaha. Ketika Anda tergelincir, jangan menyalahkan diri sendiri. Sebaliknya, lihat itu sebagai peluang untuk belajar dan tumbuh. Hidup yang seimbang bukanlah hidup yang bebas dari tantangan, tetapi hidup yang memungkinkan Anda menghadapi setiap tantangan dengan kekuatan, ketenangan, dan rasa syukur. Dengan menciptakan ruang untuk apa yang benar-benar penting, Anda akan menemukan bahwa hidup yang seimbang adalah hidup yang lebih bermakna, penuh kebahagiaan, dan cinta. Anda memiliki hak untuk menemukan keseimbangan itu, dan Anda pantas untuk hidup dalam harmoni yang Anda ciptakan sendiri. Bab 8. Kekuatan pikiran positif. Pernahkah Anda menyadari bahwa pikiran adalah salah satu kekuatan paling kuat yang Anda miliki? Mereka membentuk cara Anda melihat dunia, menentukan bagaimana Anda merespons tantangan, dan pada akhirnya menciptakan kehidupan yang Anda jalani. Pikiran seperti benih, apa yang Anda tanam dalam pikiran Anda akan tumbuh menjadi kenyataan Anda.
Namun, terlalu sering kita membiarkan pikiran negatif mengambil alih. Kritik diri, rasa takut, dan keraguan menyusup ke dalam pikiran kita seperti gulma yang mencemari taman batin. Bab ini adalah tentang membersihkan gulma itu dan menanam benih pikiran positif yang dapat membawa perubahan nyata dalam hidup Anda. Pikiran Anda adalah jembatan antara emosi dan tindakan. Ketika Anda berpikir positif, Anda membuka pintu untuk emosi yang memberdayakan seperti harapan, kebahagiaan, dan keberanian. Sebaliknya, pikiran negatif seringkali memicu rasa takut, kecemasan, dan putus asa. Berpikir positif bukan berarti mengabaikan kenyataan atau menutupi masalah. Sebaliknya, itu adalah kemampuan untuk melihat potensi di tengah tantangan dan mencari solusi daripada terjebak dalam masalah. Pola pikir adalah kebiasaan pikiran yang terbentuk dari waktu ke waktu. Jika Anda sering berpikir, "Saya tidak cukup baik," atau "Saya selalu gagal," pikiran-pikiran ini dapat menjadi kenyataan Anda karena mereka memengaruhi cara Anda bertindak. Tetapi berita baiknya adalah pola pikir dapat diubah. Dengan kesadaran dan latihan, Anda bisa membentuk pola pikir baru yang lebih positif dan memberdayakan. Salah satu langkah pertama menuju pikiran positif adalah menyadari dialog internal Anda. Kata-kata yang Anda katakan kepada diri sendiri memiliki kekuatan besar. Apakah Anda berbicara kepada diri sendiri dengan penuh kasih sayang atau kritis? Ketika Anda menangkap diri Anda berbicara negatif kepada diri sendiri, berhenti sejenak dan tanyakan, apakah ini benar? Apakah ini membantu saya? Apa cara berpikir yang lebih mendukung? Gantilah, saya tidak bisa melakukannya dengan saya akan mencoba dan saya akan belajar. Ubah, ini terlalu sulit menjadi saya mampu menghadapi tantangan ini. Kata-kata Anda menciptakan dunia Anda. Pola pikir positif tidak berarti Anda tidak pernah merasa sedih atau marah. Itu adalah kemampuan untuk kembali ke pusat Anda, meskipun Anda menghadapi badai emosional. Berikut cara mengembangkan pola pikir positif. 1. Latih rasa syukur. Fokus pada apa yang Anda miliki, bukan apa yang Anda kurang. 2. Visualisasi. Bayangkan diri Anda mencapai tujuan Anda. Rasakan emosi yang datang dengan keberhasilan itu. 3. Fokus pada solusi. Daripada mengeluh tentang masalah, tanyakan, apa yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki ini? Tantangan adalah bagian dari kehidupan, tetapi cara Anda memandangnya menentukan dampaknya pada Anda. Lihatlah tantangan sebagai peluang untuk belajar dan tumbuh. Ketika Anda menghadapi rintangan dengan pikiran positif, Anda membuka diri untuk menemukan kekuatan yang mungkin tidak pernah Anda sadari Anda miliki. Lingkungan Anda memainkan peran besar dalam membentuk pola pikir Anda. Kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang mendukung, kata-kata yang membangun, dan pengalaman yang menginspirasi. Hindari paparan yang terus-menerus terhadap negativitas, baik dari media, hubungan, atau pikiran Anda sendiri. Berikut latihan harian untuk menguatkan pikiran positif. 1. Jurnal harian. Tuliskan 3 hal positif yang terjadi setiap hari. 2. Meditasi. Fokus pada napas Anda dan lepaskan pikiran negatif yang muncul. 3. Mantra positif. Ucapkan afirmasi seperti, saya kuat, saya mampu, saya layak. Ketika Anda melatih pikiran positif, hidup Anda mulai berubah. Anda akan merasa lebih percaya diri, lebih tenang, dan lebih bersemangat menghadapi masa depan. Hubungan Anda dengan orang lain menjadi lebih harmonis, dan Anda lebih mampu menghadapi tantangan hidup dengan keberanian. Ingat, pikiran positif bukanlah hasil dari keberuntungan atau kondisi eksternal. Itu adalah keputusan yang Anda buat setiap hari, dalam setiap momen. Dan ketika Anda memilih untuk berpikir positif, Anda tidak hanya mengubah pikiran Anda mengubah hidup Anda. Dengan kekuatan pikiran positif, Anda memiliki alat untuk menciptakan hidup yang Anda inginkan. Dan itu dimulai dari satu pikiran kecil yang penuh harapan, diulang berulang kali, hingga tumbuh menjadi kebiasaan yang membentuk takdir Anda. Bab 9. Penutup. Setiap perjalanan memiliki akhirnya, tetapi akhir sebuah perjalanan juga seringkali menjadi awal yang baru. Saat Anda sampai pada bab terakhir buku ini, mari kita berhenti sejenak untuk merenungkan langkah-langkah yang telah kita ambil bersama.
Buku ini bukan sekadar kumpulan teori atau saran. Ini adalah undangan bagi Anda untuk menggali lebih dalam ke dalam diri, memahami kekuatan emosi, dan mengambil kendali penuh atas bagaimana Anda merespons dunia di sekitar Anda. Dalam perjalanan ini, Anda telah belajar untuk mengenali pengaruh-pengaruh yang tidak terkendali, mengendalikan emosi, dan membangun ketahanan emosional. Anda telah menjelajahi cara untuk menghadapi tantangan, menumbuhkan emosi positif, dan hidup dengan lebih seimbang. Perubahan adalah sebuah proses, bukan tujuan akhir. Anda mungkin akan tergelincir, kembali pada kebiasaan lama, atau menghadapi tantangan yang menguji batas Anda. Itu adalah bagian dari perjalanan. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana Anda bangkit kembali, bagaimana Anda memilih untuk melanjutkan meskipun ada rintangan di depan. Komitmen untuk mengelola emosi dan hidup lebih seimbang bukanlah tugas yang selesai dalam semalam. Itu adalah keputusan harian, sebuah perjalanan seumur hidup yang membawa Anda lebih dekat pada versi terbaik dari diri Anda. Sepanjang buku ini, Anda telah diperkenalkan pada alat-alat yang dapat membantu Anda menjalani hidup yang lebih tenang, penuh kendali, dan bermakna. Tetapi kekuatan sejati tidak datang dari luar, ia ada dalam diri Anda. Setiap kali Anda memilih untuk tidak bereaksi secara impulsif, setiap kali Anda memilih untuk melihat sisi positif dari situasi sulit, dan setiap kali Anda menunjukkan belas kasih pada diri sendiri, Anda sedang melatih kekuatan itu. Anda sedang membangun pondasi kehidupan yang tidak hanya bertahan di tengah badai, tetapi juga berkembang setelah badai berlalu. Hidup tidak selalu sempurna, tetapi hidup bisa selalu bermakna. Ketika Anda mampu mengendalikan pengaruh luar dan mengarahkan energi Anda pada hal-hal yang benar-benar penting, Anda mulai melihat hidup Anda melalui lensa yang lebih jelas. Anda mulai menyadari bahwa kebahagiaan bukanlah tentang memiliki segalanya, melainkan tentang menghargai apa yang Anda miliki. Kedamaian bukan berarti tidak ada badai, tetapi memiliki ketenangan di tengah badai. Dan cinta, baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain, adalah dasar dari semua yang membawa kebahagiaan sejati. Bab terakhir ini bukanlah sebuah perpisahan. Ini adalah panggilan untuk bertindak. Mulailah dengan langkah kecil. Teruslah belajar dan tumbuh. Jadikan prinsip-prinsip dalam buku ini sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari Anda. Ketika Anda membaca kembali halaman-halaman ini di masa depan, semoga Anda melihat seberapa jauh Anda telah melangkah. Dan ketika Anda menghadapi tantangan baru, ingatlah bahwa Anda memiliki kekuatan untuk menghadapinya dengan keberanian dan ketenangan. Ketika Anda menutup buku ini, biarkan itu menjadi pembukaan dari bab baru dalam hidup Anda, bab di mana Anda tidak lagi menjadi korban dari pengaruh luar, tetapi penguasa dari respons Anda sendiri. Hidup Anda adalah cerita Anda. Anda memiliki kendali penuh atas bagaimana cerita itu akan berkembang. Jadilah berani, jadilah penuh kasih, dan yang terpenting, jadilah diri Anda sendiri. Dengan langkah kecil yang konsisten, Anda tidak hanya akan menemukan kebahagiaan dan kedamaian, tetapi juga menciptakan dampak positif pada dunia di sekitar Anda. Mulailah sekarang. Dunia sedang menunggu versi terbaik dari Anda.